Suppose you are in a situation when someone telling you what she or he had been through. Okay, she or he kept telling you every single thing that they went through, and you are just sitting there and thinking, ini ngomongin apa sih? Ini ceritanya tentang apa sih? Kok belum selesai bahas yang satu ini, tiba-tiba udah bahas kejadian yang lain. Oke, taking for example, misalnya ternyata membicarakan tentang accident. Oke, ada crash ya di jalan tol, terus temennya sobat belajar itu bilang, iya nih, kemarin sempet lihat ada crash ya di jalan tol. Nah, tapi temennya sobat belajar ini menceritakannya nggak in chronological order. Jadi misalnya habis cerita tentang waktunya, misalnya jam 1 siang. Nah, langsung dia ke endingnya. Ternyata korbannya rush to the hospital. Ya terus sobat belajar langsung kayak, am I the one who feels so confused of your story? Shouldn't I be the one who understands you very well? Why you make me confused? Ya, sobat belajar. Nah, pasti kesel dong kalau misalnya ada yang cerita, tapi ceritanya itu nggak sesuai, like here and there. Nggak sesuai maksudnya adalah ceritanya tuh nggak runtut. Oke, jadi kita bingung nih, gimana cara memahaminya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Atau ada nggak sih sebenarnya saran yang bisa kita kasih tahu biar si teman kita ini itu nggak merasakan atau experience hal yang sama? Oke, nah ini juga berlaku sobat belajar di teks dalam bahasa Inggris. Kebayang nggak sih gimana rasanya kalau misalnya baca teks, ternyata teksnya itu nggak in chronological order. Misalnya, tiba-tiba endingnya di awal, terus openingnya justru di tengah-tengah. Oke, kita bingung kenapa sih, for example, si A ini terjadi padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada. Oke, nah kalau misalnya juga ternyata introduction-nya di akhir, kita jadi bingung, ini sebenarnya mana yang jadi main ideas-nya. Oke, karena dia datangnya tiba-tiba di akhir. Yang harusnya dia menjadi pembuka di awal sebagai status quo, tapi ternyata diletakkannya di akhir, sobat belajar. Nah, karena rasa kekesalan itu, makanya perlu dong namanya diatur si teks ini agar sesuai dengan chronological order. Oke, yang akan kita pelajari sobat belajar adalah tipe teks yang bisa sobat belajar gunakan to persuade people to do or not to do something that you delivered. Kebayangkan gimana ya rasanya bikin persuasive text, tapi kita harus juga thinking biar si audience kita ini, oke, atau readers kita itu bisa sesuai pemikirannya, sejalan pemikirannya dengan kita. Gimana ya caranya? Runtutannya seperti apa ya? Atau adakah hal lain yang harus kita taken into consideration supaya si readersnya ini juga menyetujui atau juga tidak menyetujui sesuai dengan apa yang kita bicarakan? Well, sobat belajar continue watching karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hi, Sobat Belajar, Rizkas here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, frankly speaking, we're gonna learn about this one, rotatory exposition, one of the various texts, okay, that is available in English. Ya, jadi ketika kita mempelajari bahasa, Sobat Belajar kita itu nggak cuma mempelajari unsur-unsurnya in chunk, tapi kita juga bisa mengolaborasikan seluruh unsur itu menjadi sebuah teks. Ya, nah teks itu juga Sobat Belajar punya fungsinya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Nah, karena tujuannya berbeda dari satu teks ke teks yang lainnya, maka mereka juga punya susunannya masing-masing. Ya, dan itulah salah satu karakteristik yang membuat mereka itu special, yang bikin mereka itu juga unik. Ya, taking for example, kita membahas tentang procedural text, ya, yang dia itu punya fungsi untuk tell you how to make or create something. Ya, nah isinya sobat belajar kalau misalnya masih ingat, dia itu ada purpose-nya, ya kan, ada materials-nya, ada steps-nya.
ya, karena memang untuk memenuhi tujuannya supaya nanti readersnya ini bisa membuat apa yang memang diinstruksikan. Oke, nah speaking of the hortatory exposition, dia ini sobat belajar salah satu teks yang ada di dalam bahasa Inggris, ya. Fungsinya untuk apa, Kariska? Fungsinya to persuade people. Sobat belajar ya. Jadi ketika sobat belajar nanti membaca teks dan isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan delivering ideas, terus ada defense, terus ada hal-hal fakta, oke? Bisa jadi bentuk teksnya atau jenis teksnya adalah si hortatory exposition, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, let's get started. Oke, nah before all, yang akan kita pelajari dari hortatory exposition ini, sobat belajar, ada 4 unsur. The first one is generic structure. Ya, jadi akan kita lihat gimana sih susunannya si hortatory exposition sehingga kita bisa reach the idea how to persuade someone to do or not to do. And next one kita akan lihat juga language features-nya. Ya, namanya juga persuasive writing. Kita akan lihat hal apa sih yang bikin dia feels like persuasive one. Adakah pilihan-pilihan kata tertentu yang harusnya ada di dalam hortatory exposition supaya bisa reach the purpose-nya, ya, to persuade people. And definition, characteristic, and purpose. Nah tadi udah Kariska bahas sedikit, kalau si hortatory exposition ini, in general, dia itu adalah a piece of persuasive writing. Jadi intinya memang untuk persuade people. Ya, and last but not least, kita akan lihat social function and purpose-nya. Kita akan lihat sebenarnya goals utamanya apa sih, dan ketika ini implemented to our society, itu seperti apa jadinya. Sobat belajar, itu general ideas-nya. Sekarang kita start with the generic structure. Nah sebelum Kariska spoil ke sobat belajar generic structure-nya apa aja, yuk bareng-bareng kita bahas dari examples-nya. Jadi Kariska udah provide 2 examples here, kita akan lihat one by one. Ya. Example 1, this. And this one about the implementing health protocols in the midst of pandemic. So it is 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs long. Ya, akan kita lihat gimana sih caranya si writer ini bisa deliver ideas, ya. Dan dia juga harus tahu nih, si writernya ini kalau purpose-nya adalah to persuade people. Nanti akan kita lihat gimana ya caranya. Adakah hal-hal yang bisa kita ambil dari si writer ini, ya, yang bisa kita modifikasi kalau kita juga mau bikin yang seperti ini, bentuknya si hortatory exposition, ya. Here we go. Sobat belajar ya. So, this, kita bahasnya one by one. Number 1, or paragraph 1 here. People are starting to abandon the habit of wearing masks and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for nearly 9 months. Next, is it okay to ignore the health protocols? The answer is absolutely no. We should keep obeying the health protocols because the pandemic is not over yet. Well, sobat belajar, from 4 lines in the first paragraph, can you see the things that explained by the writer? Sobat belajar, let me help you. Jadi di paragraf pertama ini si writernya itu memberikan status quo-nya. Like brief introduction. Apa sih yang akan dibicarakan atau apa sih yang akan dijelaskan di teks ini? Nah, itu ada di paragraf pertama ini, sobat belajar ya. Kalau kita lihat lagi, dia bilang keadaannya adalah people are starting to abandon the habit of wearing masks and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for nearly 9 months. Dia lengkap di situ dijelaskan apa concern-nya tentang the habit of wearing mask and keeping their distance dan sudah berapa lama. Nah dari keadaan itu akhirnya mulai memunculkan kontroversi, ya. Dia bilang, is it okay to ignore the health protocols? Karena ini nanti ujungnya leading to ignore the health protocols. Nah mulai dari sini akhirnya si writer ini sudah memulai memberikan side-nya, ya. Dia bilang the answer is absolutely no. Terus dibilang lagi, we should keep obeying the health protocols because the pandemic is not over yet.
ya. Jadi ini intinya tentang introduction. Dia berikan tentang status quo-nya dan juga mulai debatable point-nya di sini ya. Ini debatable point-nya. Oke, we got it. Sekarang kita lihat transition-nya ke second paragraph, apa sih yang dijelasin ya. In the early pandemic, most of the people are disciplined in obeying the health protocols such as wearing mask, washing hands, and keeping a distance. Oke, nah di paragraf kedua ini, oke, caranya si writer untuk deliver his or her ideas adalah, sobat belajar, dia berikan lagi, oke, dulunya itu seperti apa. Oke, in the past, oke, dia itu seperti apa. Dia bilang kalau dulunya seperti ini. Jadi dia berbeda apa yang sudah terjadi dulu, oke, dengan yang sekarang terjadi itu ternyata beda. Oke, nah dibilang lagi, these days there is a pandemic fatigue where people are tired of being restricted for months in this pandemic. Oh, ternyata ini korelasinya dengan paragraf pertama adalah dia menjelaskan alasannya. Oke, dan juga perbandingannya kenapa sih yang sekarang itu kejadiannya seperti ini. Kenapa sih yang dulu itu seperti itu. Ya, oke, nah berarti ini juga bisa kita bilang tentang introduction part 2. Okay, introduction 2. Okay, go on. Third paragraph. However, this phenomenon cannot be a reason for us to ignore the health protocols. It is because there is no cure yet which to combat the ferocity of the coronavirus. The most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. Ya, nah kalau sobat belajar aware or realize, di sini, di third paragraph itu diberikan elaborasi dari side-nya si writer, ya, yang dijelaskan di paragraf pertama, ya. Paragraf pertama kan ditanya nih, debatable thing-nya, is it okay to ignore the health protocols? Okay. Terus bilanglah si writer-nya, the answer is absolutely no, ya. Dan di paragraf ketiga ini sudah mulai ada argumentasinya, ya. Kenapa sih untuk ignoring, okay, or not ignoring, or still implementing the health protocols matters, ya. Dia bilang di sini karena this one, because there is no cure yet which to combat the ferocity. Okay, berarti ini udah mulai masuk argument. Nah, kita lihat lagi fourth paragraph. In addition, CDC or Centers for Disease Control and Prevention recommends us to wear masks since it can prevent us from getting or spreading the virus. Ya, buat belajar berarti di sini, remember this one. In addition, itu adalah salah satu conjunction, okay, yang fungsinya untuk memberikan informasi tambahan. Ya, berarti ini masih relate dengan third paragraph, dia still about argument. Okay, nah sekarang kita lihat last paragraph. Therefore, we need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. Ya, ada therefore about result. Okay, we need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. Yeah, to overcome fatigue in the midst of a pandemic, we can try to keep in touch with the people closest to us so that we do not feel bored. Okay, nah sampai sini sobat belajar itu sudah terlihat kalau isinya si paragraf kelima ini adalah tentang recommendation. Ya, okay. Recommendation-nya dari awalnya udah kelihatan nih. We need to continue to protect ourselves from exposure dari si virusnya. Dan untuk yang menjawab tadi ada fatigue, okay, this one. Ya, yang tadi ada fatigue, this one, ya. Yang di second paragraph itu dijelaskan di sini lagi, to overcome fatigue in the midst of pandemic, we can try to keep in touch, ya. Dia berikan suggestion, recommendation, ya, sobat belajar. Jadi di dalam satu teks utuh ini, contoh yang ini, about implementing health protocols in the midst of pandemic, sobat belajar bisa lihat flow-nya, right? Dari introduction-nya, ada status quo-nya, dan juga to support the side
of the writer diberikanlah reason-nya, ya, dan ditutup di sini dengan recommendation. What should be done? Oke. Nah, ini dari teks yang pertama. Oke, kita lihat teks berikutnya. Oke, example number 2. Oke. This one ada 2, ya, sobat belajar. So, one by one. Right. Jadi di sini ada 3 paragraph, ya. Di slide yang ini nanti ada slide yang satu lagi, kita bahas dulu one by one. Right. From the title, the importance of smoking area. Oke. Nah, dari title-nya ini sobat belajar kita udah bisa punya general ideas kalau apa yang akan menjadi concern si writer-nya adalah related to providing smoking area. Ya, importance, from important. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya, oke, si writer ini bisa deliver her or his ideas, ya. Kalau yang tadi, si writer yang pertama, oke, tentang health protocols, dia itu memberikan introduction, ya, brief introduction, dia berikan status quo, dia sudah menjelaskan side-nya dia, ya, dan juga dia sudah mulai, oke, memberikan reason untuk side-nya dia, oke, dan juga dia ada komparasi from now and then, ya, oke. Nah, berarti sekarang kita lihat, compared to the previous one, ini dia paragraf pertamanya, lumayan banyak lines-nya kita lihat ya, intinya dia membicarakan tentang apa. Oke, so start from this. Asking a smoker to stop smoking isn't easy. Oke, ini dia kasih case awalnya. Oke, berarti ada smoker dan juga smoking. Ya, in certain cases, it is even considered impossible because for some people the addiction is just unbearable. Oke, nah berarti di sini dia kasih reasoningnya or extension ideasnya dari yang kalimat pertama ke kalimat kedua. Oke. Well, although it is difficult, letting smokers to just smoke freely in our environment is also not an option that we are ready to take because non-smokers deserve protection from the dangerous substance spreading through the smoke. Oke, sobat belajar. Nah, di sini berarti fokusnya masih tentang si smoker. Ya, mulai dari addiction-nya dan juga ternyata kalau mereka itu deserve protection. Oke. This condition show us how important it is to provide special places for smokers to carry on their unhealthy habit of smoking in a controlled environment so we can ensure that the dangerous smoke that they exhale don't have a chance to harm other people around them. Oke, sobat belajar. Nah, berarti di paragraf pertama ini, oke, mirip dengan yang teks sebelumnya tentang implementing health protocols, dia itu memberikan brief introduction-nya, ya, tentang siapa sih yang akan menjadi objek pembincangan ini, oke, dan juga mereka itu seperti apa keadaannya sekarang. Oke, nah berarti ini bisa kita kasih label tentang brief introduction. We got it? Nah, kita going on, second paragraph. Firstly, okay, smoking area will contain dangerous substances produced from smoking activity from spreading in the air. Ya, nah dari sini dia begins with firstly, sobat belajar. Ya, nah berarti paragraf ini dia membicarakan atau isinya adalah tentang argumentation. Ya, argument. Udah kelihatan. Ya, walaupun dia diawali dengan keadaannya, smoking area will contain dangerous substances produced from smoking activity from spreading in the air. Oke, tapi di sini dia jelaskan lagi. This way, we will be able to protect the health of non-smokers out there. Ya, dia jelaskan kondisi yang seperti ini, tapi ternyata ini juga akan menjawab pertanyaan ya yang disebutkan tadi di paragraf pertama. Oke, yang tentang deserve protection. Oke,
to protect the health of non-smokers. Ya, di sini tapi yang jadi fokusnya adalah si non-smokersnya. Oke, we got it. Intinya adalah si paragraf kedua ini tentang argument, ya. Next, secondly, the existence of smoking room will also open a chance of social interaction among smokers. Okay. Secondly, firstly. Oke, nah berarti dari unsur kata yang sama ini, Sobat Belajar, kita bisa tahu kalau si paragraf ketiga ini juga tipenya mirip dengan si paragraf yang kedua tentang argument. Ya, karena masih sama, yang diomongin juga the existence of smoking room will also open a chance of social interaction among smokers. Walaupun fokusnya udah beda, ya ini si smokers, while this one about non-smokers, tapi mereka masih ada di hal yang sama. Oke, tentang providing smoking area. Kalau yang ini lebih ke benefit for the smokers. Oke, nah intinya ada tentang argument. Oke. Next one, kita lihat paragrafnya. Okay, two last paragraph. Yes. Two last paragraph. The last. Okay, nah berarti ini argument dia yang terakhir. Okay, this one. Alright, got it. Yeah. The last. Smoking room or smoking area can be the most suitable place for the government or health organization to carry out their anti-smoking campaign. Oke, Sobat Belajar, nah berarti ini ternyata dengan providing smoking area juga contribute to the government campaign. Ya, dia semakin memperkuat alasan kenapa sih si smoking area ini matters, karena ternyata juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, berarti ini intinya adalah tentang argument. Oke, let it be yang lainnya karena kita cuma mau tahu ini tuh masuk ke tipe yang bagian apa sih intinya dari yang dijelaskan di sini. Oke, last, this one. The three reasons that have been mentioned above clearly illustrate the importance of smoking room in our environment. So, if you are the authorities or anyone with the capabilities of providing this special place for smokers, I strongly recommend you. Oke, di sini kelihatan jelas ya. Buat Belajar dia bilang, I strongly recommend you. Berarti si last paragraph ini tentang recommendation. Oke. We got it. Jadi, untuk bentuk teks yang ini, dia terdiri dari awalnya ada introduction, oke, dan dia langsung ke argument. Oke, compared to the previous one, kalau yang tadi si implementing health protocols, dia 2 paragraf awal itu masih tentang introduction, ya, comparing, ya. Yang sebelumnya, di waktu yang sebelumnya dan waktu yang sekarang. Kalau si smoking area, dia langsung dari brief introduction, dia langsung jump into the argument. Ya, oke, Sobat Belajar. Udah kita bahas contoh hortatory exposition to text. Nah, sekarang berarti generic structure-nya kayak apa? Ya, Sobat Belajar. Okay, here we go. Here is the generic structure of the hortatory exposition. Sobat Belajar, ya. Jadi ini intinya sih generic structure itu comprises of 3 things, ya. Yang pertama adalah thesis. Oke, maksudnya adalah di thesis ini, di bagian ini dia itu berisi tentang introduction of issues. Jadi apa sih yang menjadi bahan perbincangan? Oke, intinya tentang apa? Dari 2 contoh teks tadi, kita lihat yang pertama tentang implementing health protocols. Oke, yang kedua adalah tentang providing smoking area. Oke, nah itu introduction-nya. Nah, terus yang kedua juga bisa ada status quo-nya. Oke, jadi status quo itu berisi tentang keadaan terkini. Oke, arguments itu tentang isinya, namanya juga arguments, berarti writer's proof, reasoning. Jadi kenapa sih yang dijelaskan di bagian thesis itu penting? Oke, and next one, recommendation, di last paragraph sebagai closing, itu adalah recommendation. Isinya, in general, Sobat Belajar, tentang what should or shouldn't be done.
depends on the side of the writer. Ya, jadi kalau si writernya bilang tentang should implement HAL protocols, berarti recommendation-nya ya memang tentang itu. Oke, intinya adalah thesis sebagai introduction, ada argument dan juga recommendation. Oke, so you got it? Contoh pertanyaannya gimana, Kak? Kalau misalnya ditanya itu tentang generic structure. Oke, Sobat Belajar, that's more about the location of the explanation. Ya, jadi ini contoh pertanyaan yang berkaitan dengan generic structure. Biasanya Sobat Belajar akan diminta untuk memberitahukan di mana letak argument-nya. Oke, nah bisa jadi argument atau information yang memang matters dan juga of course mentioned di teksnya. Ya, here we go. Based on the text above, in which paragraph does the author mention the examples of health protocols? Oke, nah berarti langsung kita cari ya ke bagian teksnya di paragraf nomor berapa ya yang menjelaskan tentang examples of health protocols ya. Nah, gimana cara cepatnya Kak Rizka? Oke, Sobat Belajar, kalau ini menggunakan scanning ya. Jadi Sobat Belajar langsung lihat mana yang berkaitan dengan examples of health protocols. Oke, salah satu kata kuncinya untuk examples adalah such as, for instance, ya selain yang namanya for example. Oke, again, such as and for instance. Langsung kita lihat ke teksnya. Oke, nah tinggal Sobat Belajar lihat yang ada such as. Oke, this one. Langsungnya such as, for instance, for example. Di sini ada such as, dan dia ternyata langsung nempel dengan si health protocols. Ya udah deh. Ini jawabannya, kita lihat ya. Most of the people are disciplined in obeying the health protocols such as wearing mask, washing hands, and keeping a distance. Di paragraf keberapa? Paragraf kedua. Langsung deh kita kembali ke pertanyaannya. Ada di paragraf keberapa? Paragraf yang kedua. Here we go. Ya, Sobat Belajar. Done. All set. Ya, jadi seperti itu untuk rotatory exposition dan juga generic structure-nya. So, now it will be easier for you to understand the rotatory exposition. Well done, Sobat Belajar. Thank you for joining me. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!